Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggar Bagus Pramudianto. Kini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor produsen. Yang pertama, fungsi faktor-faktor produksi. Seorang produsen atau pengusaha dalam melakukan proses produksi untuk mencapai tujuan harus menentukan dua macam keputusan, yaitu satu, beberapa output yang harus diproduksikan. Yang kedua, beberapa dan dalam kombinasi bagaimana faktor-faktor fungsi input dipergunakan. Yaitu selanjutnya, fungsi produksi dengan satu faktor produksi variabel. Di dalam mempelajari fungsi produksi terdapat tiga ukuran penting yang perlu diperhatikan, yaitu satu, total produk total atau PT. Kedua, produk rata-rata atau PR. Dan ketiga, produk marginal atau PM. Produk total adalah tingkat produksi total Z dalam fungsi produksi di atas. Produk rata-rata dan hasil adalah hasil rata-rata per unit input variabel Z atau X. Produk marginal adalah tambahan output yang dihasilkan dari tambahan satu unit input variabel ZX atau AZ atau AX. Untuk menganalisis fungsi produksi tersebut perlu dipahami kurva-kurva yang berkaitan dengan ketiga ukuran. Satu, kurva produk total KPT atau total physical product kurva TTP, yaitu kurva yang menunjukkan tingkat produksi total Z pada berbagai tingkat pengguna input variabel. Yang kedua, kurva produk rata-rata KPR atau average physical product kurva APP, yaitu kurva yang menunjukkan hasil rata-rata per unit input variabel pada berbagai tingkat penggunaan input tersebut. 3. Kurva marginal KPM atau marginal physical product kurva MPP, yaitu kurva yang menunjukkan tambahan output Z yang disebabkan oleh pengguna tambahan satu unit variabel. Selanjutnya, efisien dan produksi optimum. Konsep efisiensi dari aspek ekonomis dinamakan konsep efisiensi ekonomis atau efisiensi harga. Dalam teori ekonomi produksi, pada umumnya menggunakan konsep ini. Dipandang dari konsep efisiensi ekonomis, pemakaian faktor produksi dikatakan efisiensi apabila ia dapat menghasilkan keuntungan maksimum. Untuk menentukan tingkat produksi optimum menurut konsep efisiensi ekonomis, tidak cukup hanya dengan mengetahui fungsi produksi. Ada syarat lagi yang harus diketahui, yaitu rasio harga input atau output. Secara matematis, syarat tersebut adalah sebagai berikut. Keuntungan N dapat ditulis N sebagai PZ dan Z atau PX atau X, di mana Z jumlah produk, PY harga produk, X faktor produksi, PX harga faktor produksi. Harga supaya N mencapai maksimum, maka turunan pertama fungsi tersebut harus sama dengan 0 atau dapat ditulis dengan berikut: dN dz dx px. PZ titik px sama dengan 0 atau marginal. Ingat, dz atau dx sama dengan produksi marginal. Jadi jelaslah bahwa untuk menentukan tingkat produksi optimum menurut konsep efisiensi ekonomis diperlukan dua syarat, yaitu satu, syarat keharusan necessary condition, hubungan teknis antara produk dan faktor produksi atau fungsi produksi. Yang kedua, syarat kecukupan sufficiency condition, nilai produk marginal
dari faktor produksi yang dipakai harus sama dengan harga satuan faktor produksi. Selanjutnya, fungsi produksi dengan dua faktor produksi variabel. Dalam analisis ini, dimisalkan hanya ada dua faktor produksi yang dapat diubah-ubah penggunanya di dalam proses produksi. Dimisalkan pula bahwa kedua faktor produksi tersebut dapat saling menggantikan. Misalnya, faktor produksi X1 dapat menggantikan faktor produksi X2. Demikian pula sebaliknya, X2 dapat menggantikan X1. Masalah yang dihadapi produsen atau pengusaha dalam kasus ini adalah kombinasi mana dari pengguna dua faktor produksi itu yang memerlukan biaya terendah untuk menghasilkan satu jumlah produk tertentu. Least contact combination. Yaitu selanjutnya biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pengusaha untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Dua jenis biaya produksi. Satu, biaya eksplisit adalah pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, biaya implisit adalah perkiraan pengeluaran biaya atas faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Jangka waktu analisis. 1. Jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagai faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. 2. Jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel. Beberapa pengertian biaya dalam jangka pendek. 1. Biaya tetap total fixed cost. Yang kedua, biaya variabel total variable cost. Yang ketiga, biaya marginal, yaitu marginal cost. Yang keempat, biaya tetap rata-rata per unit atau average fixed cost. 5. Biaya variabel rata-rata per unit atau average variable cost. 6. Biaya total cost. Yang ketujuh yaitu biaya rata-rata average cost. Selanjutnya, biaya variabel total dan biaya marginal. Biaya variabel total yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh faktor produksi yang bersifat variabel. Misalnya, biaya tenaga kerja, pembelian bahan baku, bahan penolong, dan lain-lain. Biaya marginal yaitu kenaikan biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai akibat kenaikan satu unit output MCN sama dengan TCN atau TCN atau satu. Skala ekonomis dan tidak ekonomis. Skala ekonomis yaitu 1. Spesialisasi faktor produksi. Kedua, pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Yang ketiga, memungkinkan barang samping biaya diproduksikan. Yang keempat, perusahaan yang besar mendorong pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan. Misalnya, pemerintah terpancing membangun infrastruktur. Skala tidak ekonomis berarti pertambahan produksi menyebabkan biaya rata-rata menjadi semakin tinggi karena terjadi penurunan efisiensi. Penyebabnya yaitu
Satu, organisasi perusahaan yang sangat besar sehingga menimbulkan komitmen atau kompleks. Dua, pengambilan keputusan lamban atau kaku dan lama. Tiga, kenaikan produksi yang sedikit saja telah menimbulkan skala ekonomis yang sangat menguntungkan. Tetapi pada tingkat produksi yang rendah skala tidak ekonomis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.